ketika kita membawa kepentingan bersama, ketika kita ingin mengawal suara-suara perempuan yang sering terlupakan, itu ternyata bisa punya ruang juga gitu Bang. Dan apakah itu harus diwakilkan oleh perempuan? Harus diwakilkan oleh perempuan. Bahwa apa yang sudah disampaikan tadi, mulai dari isu-isu perempuan, itu sebenarnya tidak hanya disampaikan oleh pihak perempuan saja. Jika kita memberikan garis atau dinding besar mengatakan bahwa perempuan saja yang harus menyampaikan itu, berarti kita belum mempelajari bagaimana konsep feminisme dari liberal sampai dengan ekofeminisme yang sekarang. Iya, kira-kira untuk menunjang Universitas Mataram menjadi go internasional itu seperti apa? Nah, sehingga inilah menjadi core isu yang harus kita betul-betul perdebatkan ataupun menjadi bahan-bahan perbincangan ataupun strategi yang akan kita bangun. Jadi kalau hanya kita berpikiran tentang go internasional, sedangkan fasilitas itu masih lokal, bahkan pemikiran juga masih lokal nih Bang. Oke. Gimana kita akan menjemput visi UNRAM go internasional? Kembali lagi bersama saya Yusril Zamhendra di podcast Bicara Santai. Hari ini saya mau bicara santai dengan para aktivis. Kalau di konten-konten sebelumnya saya bicara dengan aktivis, itu membahas tentang isu-isu krusial di bangsa ini. Tapi di konten kali ini menarik sekali teman-teman, karena saya mau bicara dengan aktivis, ingin membicarakan tentang agenda besar mereka untuk universitasnya. Karena itu saya ingin mempertemukan dua pasang calon presiden mahasiswa dari Universitas Mataram. Ya, tema diskusi kita pada siang hari ini yakni UNRAM 1. Saya kedatangan paslon dari nomor urut 1. Slogannya itu adalah Cahaya UNRAM. Cahaya UNRAM. Ya. Selamat datang Adinda. Ya, selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah siap. Siap. Adinda, Siap. manggilnya apa? Boleh Ade aja nggak apa? Ade. Cahaya. Cahaya di Pak. Cahaya nih, oke. Jadi selain paslon dari nomor urut 1, ya Cahaya UNRAM, saya juga kedatangan penantang, ya kira-kira seperti itu. Dari paslon nomor urut 2, Adinda Martoni. Dinda, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. luar biasa. Ini apa namanya? Momentum yang luar biasa ya, karena nggak mudah menghadirkan para calon presiden mahasiswa ini dan wakil presiden mahasiswa. Tapi for your information teman-teman, calon sekretaris BEM dari paslon nomor urut 2 ya, itu nggak berkesempatan hadir karena lagi kurang sehat. Tadi saya confirm, langsung dikirimin tadi, lagi diinfus. Jadi valid ya, lagi nggak enak badan. Banyak hal tentunya teman-teman semua, ya para aktivis nih ya, yang ingin kita bicarakan di konten kali ini, khususnya berkaitan dengan Universitas Mataram. Ya, sebelum jauh-jauh kita bicara nih ya, mungkin banyak yang masih penasaran nih, siapa sih ya paslon nomor urut 1 nih yang slogannya Cahaya UNRAM. Kalau paslon nomor 2 Juara UNRAM. Juara UNRAM. Wah, tema kita hari ini UNRAM 1. Oke. Ayo silakan Pak Pres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih Bang atas undangannya. Man. Ya, kebetulan perkenalkan teman-teman semua, saya Hamzah Notoni dari Fakultas Pertanian angkatan 2019 dengan calon sekjen Ade Cahyani Fitri. Dan jelas saya dari beberapa agenda yang kemudian coba ingin kita libatkan bersama, kemudian kami harus maju di dalam Badan Studi Mahasiswa Universitas Mataram bersama Ade Cahyani selaku calon, kemudian kita membangun ruang-ruang kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Dampak-dampak kebermanfaatan itu harus nyata dirasakan oleh setiap orang, entah itu mahasiswa maupun masyarakat secara umumnya. Oke, sehingga yang ditawarkan adalah Cahaya UNRAM. Cahaya UNRAM. Kira-kira seperti itu. Wah, gimana nih penantang? Ya. Berarti kepengurusan BEM sebelumnya agak kurang bercahaya gitu ya. Sehingga atau perlu semakin Harus bercahayakan lagi. ditambah cahaya. Oke. Kalau menurut Martoni kan nggak cukup hanya cahaya, harus juara kira-kira gitu ya. Gimana Bang Martoni, mungkin banyak yang masih penasaran siapa sih calon presma dari paslon nomor urut 2, sekjennya siapa dan lain sebagainya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Perkenalkan dulu Bang, saya Martoni Ramalik dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan tahun 2019. Sebelumnya mohon maaf atas tidak hadirnya pendamping saya, yakni saudara Muhammad Apip Amanullah, karena beliau sedang dalam keadaan kurang sehat, ya, sedang dirawat di RS Unram. Beliau dari Fakultas Hukum angkatan 19 juga. Dan latar belakang saya Bang, kenapa kami berdua memutuskan untuk maju menjadi calon ketua dan sekretaris jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa berdasarkan hasil diskusi kami, kemudian hasil renungan kami bersama teman-teman yang lain. Jadi ada beberapa hal yang harus diselesaikan dan memang menjadi core isu kita, yang menjadi pusat permasalahan di Universitas Mataram, yang cenderung tidak pernah dilihat secara holistik. Jadi oleh sebab itu rekan saya saudara Apip, yang kebetulan beliau juga ketua BEM sebelumnya di FH Unram, kebetulan saya juga di FKIP menjadi ketua BEM tahun 2022, sehingga dari gerakan-gerakan yang kami bangun ada isu sentral yang belum dituntaskan. Apa isunya itu? Jadi ada isu yang paling menarik, ya, yang jarang sekali dilihat oleh mahasiswa. Yang pertama itu ada isu seksual, kemudian ada isu etika lingkungan. Nah, isu lingkungan ini yang sangat-sangat sentral, yang dimana kita mengetahui bahwa Universitas Mataram sebagai miniatur NTB, yang cenderung pusat permasalahan dan riset permasalahan itu tentunya pasti ada di Universitas Mataram. Sehingga Unram harus juara. Gitu. Ini menarik nih teman-teman semua. Tadi Pak Pres, ya, saya manggilnya nih dua orang ini Pres semua ini Pak, gitu kan? Iya Pak. Sempat disinggung tuh isu-isu berkaitan dengan persoalan NTB, ya. Kemudian persoalan yang ada di Universitas Mataram. Kalau dari kacamata teman-teman dari paslon Cahaya Unram, ya, apa isu sentral yang menarik untuk terus dibicarakan ketika kita bicara tentang Universitas Mataram? Ya, sejauh ini ya teman-teman semua, terkait dengan isu-isu yang ada di kampus Universitas Mataram, setelah sekian beberapa tahun sebelumnya saya juga sempat terlibat di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram ketika masih maba Bang. Waktu itu ada Bang Amri namanya, ketua BEM Unram. Beliau ketika orasi yang membuat saya tertarik untuk tergabung di dalam Ruang Muda. Akhirnya waktu itu jadi wakil presiden Ruang Muda, dan sampai menjadi 2021 di Menteri Lingkungan Hidup, dan sampai dengan tahun kemarin menjadi Menteri Sosial Politik BEM Unram 2022. Nah, sehingga atas dasar permasalahan ataupun pengalaman ketika berada di ranah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram, ada isu yang cukup menarik. Kalau kita melihat ataupun menelisik dari visi misi dari Universitas Mataram adalah bagaimana Universitas Mataram supaya go internasional pada tahun 2025. Baik. Iya, kira-kira untuk menunjang Universitas Mataram menjadi go internasional itu seperti apa? Nah, sehingga inilah menjadi core isu yang harus kita betul-betul perdebatkan ataupun menjadi bahan-bahan perbincangan ataupun strategi yang akan kita bangun. Semisal kalau kita menelisik dari Tridharma perguruan tinggi, ada tentang pendidikan, penelitian, sampai dengan pengabdian masyarakat. Sehingga itulah yang kemudian menjadi core isu yang akan kita bangun. Kira-kira Universitas Mataram ini akan seperti apa dalam konteks penelitian, pengabdian, dan pendidikannya. Selain itu juga teman-teman semua, yang menarik di podcast kali ini dan calon Presma hari ini itu ada keterwakilan perempuan. Tadi Bang Martoni ya sudah sampaikan bahwa ada isu seksualitas ya. Perempuan ya hadir nih ya untuk menyuarakan itu juga. Kira-kira seperti itu ya. Cuman sebelum kita ke persoalan itu ya, saya ingin sedikit mengulas ya. Kan kalau teman-teman dari paslon nomor urut 2 ini berlatar belakang mantan ketua BEM, ya, ketua BEM FKIP, kemudian ketua BEM FH. Nah, mereka punya pengalaman memimpin. Tapi teman-teman yang ada di paslon nomor 1 belum pernah jadi ketua BEM nih di fakultas, tapi pernah di kementerian. Mbak Ade, ketika kita bicara tentang isu seksual, ya. Apalagi di fakultas saya itu, ya, fakultas hukum tuh banyak sekali. Nah, itu yang menjadi concern dari teman-teman paslon nomor 2. Apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman dari paslon 1 ketika melihat isu
pelecehan seksual di kampus. Oke, terima kasih ya Bang atas kesempatannya. Dan juga ada Martoni yang belum sempat saya sapa dari tadi. Saking tegangnya mungkin. Sebelum menjawab pertanyaan itu tadi belum memperkenalkan diri secara langsung. Tadi juga sempat dibahas bahwa paslon dari Unram juara ya. Berlatar belakang mereka dari ketua BEM yang sudah berpengalaman dan lain sebagainya. Kemudian di sini sebenarnya dari ketiga sosok laki-laki yang saat ini tengah tengah hangat diperbincangkan nih, ketua-ketua ini sebenarnya sudah kita kenal semua. Nah, ini siapa nih yang nyempil satu nih tiba-tiba? Perempuan lagi nih ya. Perempuan lagi. Udah perempuan tiba-tiba nyempil nih siapa sebenarnya gitu. Nah, ini jadi hal yang sebenarnya saya menunggu-nunggu untuk ditanya nih, kamu siapa dan alasan kamu kenapa ikut nih, kenapa? Oke, nggak perlu ditanya, langsung aja jawab. Baik. Jadi tadi sudah diperkenalkan, jadi nama saya Ade Cahyani Fitri. Jadi saya dari salah satu fakultas ini lumayan terkenal dengan bagaimana kerasionalitasnya dalam menentukan perilaku ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu. Dan segalanya kadang menentukan gimana nih keuntungan yang akan kita dapatkan dan lain sebagainya. Baik. Kemudian jika ditanya kenapa sih begitu berani gitu mencalonkan diri sebagai sekretaris jenderal di BEM Universitas Mataram dengan dengan minimnya pengalaman di bidang BEM dan lain sebagainya. Di sini saya berpikir bahwa sepakat ya bahwa BEM Unram ini adalah miniatur dari NTB, bahkan juga kampus ini adalah miniatur dari sebuah negara. Tapi kemudian ada isu juga yang terlupakan sebenarnya yang seharusnya perlu untuk sama-sama kita lihat. Isunya adalah berkaitan juga dengan keinginan kami untuk bagaimana goalsnya adalah mencapai Unram Go internasional dengan implementasi Tridharma perguruan tinggi, adalah bagaimana kemudian peran perempuan itu benar-benar diakui. Ini berhubungan juga nanti jawabannya dengan seksualitas. Sejauh ini perempuan dirasa selalu dianaktirikan atau didiskriminasikan? Jadi saya selama ini bergelut di organisasi di bidang penalaran, di bidang pengembangan dan internal di fakultas. Kemudian saya istilahnya banyak menjadi netizen ya dari kebijakan-kebijakan BEM yang ada baik di fakultas ataupun universitas. Selama ini kita melihat bahwa formulasi-formulasi yang diberikan atau program-program yang diberikan di sini masih bersifat patriarki. Dalam artian ruang-ruang yang diberikan kepada perempuan di sini masih sangat minim, bahkan dalam memimpin dan lain sebagainya. Dan selain itu juga ada satu hal yang membuat saya begitu yakin kemudian untuk melanjutkan diri di BEM ini adalah agar orang-orang seperti saya yang dalam artian sekalipun kita tidak punya pengalaman di BEM, tapi ketika kita membawa kepentingan bersama, ketika kita ingin mengawal suara-suara perempuan yang sering terlupakan, itu ternyata bisa punya ruang juga gitu Bang. Dan apakah itu harus diwakilkan oleh perempuan? Harus diwakilkan oleh perempuan. Nah, kira-kira gimana tuh Bang Martoni? Kira-kira gimana tuh? Apakah isu perempuan harus perempuan? Kan paslon nomor 2 kan laki-laki semua. Kira-kira gimana? Kalau dari penjelasan saudari saya saudari Ade, dari apa yang sudah disampaikan, mungkin terkait rancangan-rancangan kegiatan, tapi kalau di FKIP itu sudah dilaksanakan, Pak. Ada beberapa hal yang sudah kita laksanakan, mulai dari menginisiasi gerakan perempuan, dari KPP-nya kita inisiasi, kemudian ada kotak suara perempuan, dan itu kita sandingkan dengan stakeholder. Artinya ada kerjasama mitra ketika ada perempuan yang memang terkena pelecehan seksual dan sebagainya di lingkungan FKIP. Artinya itu, dari waktu masih ketua BEM pun itu sudah dilakukan? Itu sudah dilakukan, Bang. Dan juga isu Go internasional. Isu Go internasional di FKIP itu sudah kita gaung-gaungkan, mulai dari gerakan untuk memberikan ketua-ketua itu bebas untuk melaksanakan tes TOEFL selama 3 kali. Jadi itu sebagai penunjang kita, sebagai alat untuk mengukur atmosfer akademik yang ada di FKIP Universitas Mataram. Kemudian kita berlanjut ke kancah Universitas Mataram, bahwa apa yang sudah disampaikan tadi, mulai dari isu-isu perempuan, itu sebenarnya tidak hanya disampaikan oleh pihak perempuan saja. Maksudnya tidak fardu ain perempuan saja yang menyampaikan, gitu kan. Jadi ini fardu kifayah nih. Jadi bisa laki-laki juga harus bisa menyampaikan, karena mau tidak mau, jika kita memberikan garis atau dinding besar mengatakan bahwa perempuan saja yang harus menyampaikan itu, berarti kita belum mempelajari bagaimana konsep feminisme dari liberal sampai dengan ekofeminisme yang sekarang kan. Jadi konsep-konsep itu kemudian yang perlu kita sterilkan dan kemudian kita glorifikasikan menjadi suatu gerakan yang tersusun dan terformulasi di Universitas Mataram. Gitu. Butuh ruang yang lebih besar yang namanya BEM Universitas Mataram, kira-kira seperti itu untuk mengglorifikasi itu.
menarik nih Presma dari paslon nomor 1 ya, bicara tentang isu perempuan. Ya, kan sebelumnya di kementerian, Iya, di walaupun Kementerian Sosial Politik. ya walaupun tidak membidangi kementerian tentang perempuan, ya kan. Ini sebenarnya kritik autokritik sebenarnya kepada kepengurusan BEM sebelumnya. Apakah memang di BEM Unram itu tidak menyediakan wadah untuk itu, atau seperti apa sehingga harus ada glorifikasi dari spirit juara teman-teman dari paslon 2 dan lain sebagainya? Kira-kira gimana? Oh iya Bang, selama saya di BEM ya, dari semenjak Ruang Muda, bahkan sebelum saya di Ruang Muda dicatatkan oleh senior sampai saya di 2022, memang tetap ada namanya, kalau kemarin ada pemberdayaan perempuan, pada 2022 dirubah menjadi pergerakan perempuan. Jadi bukan hanya kita memperdayakan perempuan, tapi sudah saatnya pada perempuan ini sudah bergerak. Gitu, udah bergerak. Dan di sana di forum perempuan itu ada namanya sampai dengan kita buatkan forum perempuan se-Unram pada saat di BEM Unram kolaborasi Sospol dengan Menteri Pergerakan Perempuan. Akhirnya pada saat itu teman-teman ini dari Pergerakan Perempuan menginisiasi gimana supaya membuat wadah khusus bagi perempuan untuk melaporkan. Ada namanya Women Crisis Center. Di sana para perempuan ini melaporkan kejadian-kejadian apakah pelecehan pernah melakukan terlibat pelecehan seksual ataupun apa entah itu oleh dosen ataupun mahasiswa. Dan sempat melaporkan kepada teman-teman dari pergerakan perempuan, dan ini memang agak sensitif kalau kita bahas namanya seperti itu. Sampai pada akhirnya secara dari pengalaman tersebut sudah ada data, kita coba kolaborasi dengan bimbingan konseling yang ada di perpustakaan yang ada di Unram, sempat dengan di dosen di hukum di BKBH ya, di BKBH Unram. Kita sudah melakukan hal tersebut sampai sempat pada awal-awal 2022 ketika kemudian kami terpilih ada kasus masalah pelecehan seksual yang sempat viral di Kota Mataram, yang katanya sekitar 10 kampus yang kena itu. Sampai pada akhirnya kita coba konsolidasikan hal tersebut. Kita gerak bareng dengan teman-teman forum perempuan, dengan BEM fakultas, dan alhamdulillah ada beberapa BEM fakultas yang terlibat. Sehingga pada akhirnya BEM Unram menginisiasi gerakan untuk menyuarakan bahwa pelecehan seksual itu harus kita berantas sama-sama, sehingga kita melakukan aksi demonstrasi dan kita sama-sama sepakat demonstrasi pengawalan kasus pelecehan seksual tersebut. Oke, artinya sudah ada wadah khususnya, dan insya Allah ketika kemudian kami terpilih akan kita lanjutkan dan kita wadahi kasus tentang pelecehan seksual tersebut, dan itu menjadi salah satu isu yang kita angkat juga Bang. Oke, gitu ya. Jadi satu isu juga yang diangkat. Salah satunya. Dari sekian beberapa isu yang lainnya yang juga yang kita akan kawal go internasional, mulai dari fasilitas, penunjang dari pengabdiannya seperti apa, sehingga go internasional itu emang betul-betul bisa dicapai pada tahun 2025. Ya, salah satu syarat untuk go internasional ya minimal nggak ada pelecehan seksual. Kira-kira seperti itu. Salah satunya kayak gitu ya. Martoni. Ya. Jadi kita enaknya, jadi kita taktok gitu lah, kira-kira kayak gitu. Mereka usung Cahaya Unram. Ya, kemudian selain Cahaya Unram, mereka ingin go internasional nih Unram nih. Teman-teman punya sense itu nggak? Ketika kita bicara tentang Universitas Mataram, atau ya nggak usah dulu lah ke internasional, kita perbaiki internal atau kayak gimana? Kalau dari kita sendiri ya Bang, dari teman-teman yang sudah kita diskusikan bersama, karena berangkat dari konsensus juga hal-hal yang harus kita putuskan bersama dari teman-teman setiap fakultas berdasarkan hasil analisis, kemudian data-data yang kita peroleh, bahwa untuk membangkitkan spirit itu semua butuh ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk membangkitkan atmosfer pendidikan, atmosfer intelektual itu. Jadi kalau hanya kita berpikiran tentang go internasional, sedangkan fasilitas itu masih lokal, bahkan pemikiran juga masih lokal nih Bang. Gimana kita akan menjemput visi Unram go internasional, sedangkan ketika kita berbicara tentang isu-isu global atau berdiskusi dengan teman-teman seforum misalkan yang di BEM, itu masih memikirkan bagaimana gerakan-gerakan lokal. Padahal ada gerakan-gerakan baru yang harus digagas di era globalisasi ini, dan itu perlu formulasi yang lebih ekstrim dan lebih liberal saya rasa. Oke. Ya. Kita tidak bisa mengelakkan diri. Benar. Kenapa harus liberal? Jangan sampai kita merasa bahwa kata liberal itu ini yang negatif. Nggak negatif padahal. Negatif padahal. Karena diksi kita yang terlalu terbatas gitu. Benar. Jangan sampai kita membatasi diri dengan diksi itu sendiri. Kemudian kita akan tetap mendukung visi Unram go internasional,
tapi juga kita harus memperhatikan kondisi-kondisi mahasiswa umum. Oke. Dan kondisi-kondisi mahasiswa umum ini sebenarnya harus lebih ditelisik lebih jauh dan dikontemplasikan lebih jauh gitu dengan teman-teman fakultas yang lain. Oke. Dan itu pengalaman kita bersama melihat fasilitas Untram. Bayangkan Bang, perpustakaan itu tidak pernah diupdate bacaannya. Gimana mau go internasional? Sepakat saya. Bacaannya 2013, 2002. Iya, Dan itu iya. bagaimana mau go internasional? Sedangkan pemikiran orang sudah postmodern, kita masih di klasik. Oke. Itu nggak bisa kita. Oke, oke. Nah, Ini itu kira-kira Bang. diskusinya alot ya teman-teman semua ya. Sampai saya lupa ya kalau Arahnya mana ya? konten ini disponsori oleh Roti Gembong Mandalika, kemudian apa namanya Jaya Plakat ya teman-teman semua, dan OC Plakat Oni Kreatif, tempat pembuatan plakat paling recommended di Kota Mataram. Kira-kira kayak gitu nih, sampai lupa ya, sambil minuman dulu lah, kok sambil tegang-tegang ya. Kita sambil minum teh, kemudian mau cicipin roti dari Roti Gembong Mandalika. Mau sambilan nggak, Pres? Boleh, Boleh ya. Boleh. Ya. Jadi sebelum kita bertarung besok, ya kita pernah satu meja, satu tempat kopi, dan satu Logistiknya. ya logistiknya Roti Gembong Mandalika. Ayo, sila Pres. Oke. Biar nggak tumpul Ladies loginya. first mungkin. Ayo deh. Oke, boleh. Boleh lah ya. Biar nggak tersubordinasi perempuan. Oh iya. Siap. Ayo. Gimana rasanya, Pres? Enak Bang, keren. Ini kayaknya hasil produk lokal juga kan, jadi harus kita angkat. Ya, produk lokal, go global. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini roti gembong Mandalika, salah satu roti terlembut yang ada di Kota Mataram. Nanti teman-teman kalau mau pesan roti gembong Mandalika, saya cantumin kontak personnya, dan ya ini oleh-oleh khas Lombok ya. Enak banget, banyak banget varian rasanya. Yang menarik tadi, Pres, Iya Bang. katanya Dinda Martoni bahwa kalau kita mau go internasional ada urusan internal, urusan dapur yang diberesin dulu, Iya. fasilitas, buku-buku di perpustakaan dan lain sebagainya. Itu menjadi concern dari teman-teman paslon 1 atau tidak? Karena teman-teman dari paslon 2 ini kita ingin mengemas itu dulu, perbaiki dapur kita, baru kita bicara go internasional. Kira-kira gimana? Terkait dengan hal tersebut, sebenarnya kami memiliki sudut pandang dalam artian kami memiliki pendapat yang sama, hanya saja sudut pandangnya itu yang berbeda. Dalam artian ketika kami ingin goals kita adalah Untram go internasional, maka itu pun menjadi produk-produk atau indikator-indikator untuk mencapai itulah yang nantinya akan kita fokuskan. Kan untuk mencapai Untram go internasional itu harus ada beberapa indikasi. Pertama, IKU-nya yang tercapai, indikator kinerja utama. Oke. Kemudian kedua, fasilitasnya pun harus tercapai atau fasilitas ini harus mendukung. Dan yang ketiga juga pengembangan di mana mahasiswa-mahasiswa ini bisa untuk banyak dapat ikut program-program internasional. Baik. Nah, jadi kami berpikir misalnya ini dari paslon nomor 2, istilahnya itu dari hal-hal pola pikirnya adalah dari, mohon maaf maksudnya dari hal yang sempit ke hal yang luas. Jadi kalau kami melihat untuk mencapai goal internasional ini ada beberapa hal yang nantinya akan kami jadikan goal. Seperti tadi fasilitas, ini sudah ada pada program kerja yang nantinya akan kami canangkan terkait dengan pengadaan buku di perpustakaan. Kami sepakat terkait dengan Tapi itu bacaan bukan tadi. kerjaannya Iya. BEM untuk Nah, mengadakan buku. Oleh karena itu pengadaan yang kami artikan di sini adalah bagaimana smart advokasi. Oke. Jadi kita akan mengawal isu untuk pengadaan buku-buku baru dan juga penuhnya fasilitas yang lain. Baik, poinnya didapetin. Ya. Gimana, Pres? Untuk go internasional memang ada beberapa tahapan, terkhusus dari fasilitas ya. Semisal kita ada nama programnya Untram Bercahaya Bang. Oke. Pokoknya nggak jauh-jauh dari cahaya. Iya, Untram Bercahaya. Jadi nanti di Untram Bercahaya ini Bang, kan ada beberapa turunan program. Oke. Jadi ini jadi platform utamanya, semisal dari gimana dari penunjang dari sisi prestasi mahasiswanya akan kita tunjang, terus sisi dari fasilitas juga harus kita kawal, sehingga lahir namanya Smart Advokasi itu. Itu menjadi tagline program utama kita juga di Smart Advokasi itu. Nanti bagaimana kemudian pelayanan itu harus kita betul-betul maksimalkan. Terkhusus kita memang harus total mengadvokasikan setiap permasalahan yang ada di kampus. Apalagi kasus masalah ketersediaan buku ya, itu kasus dari tahun 2021 2022 yang mulai baru marak kemudian diangkat sampai pada akhirnya di paslon Jaya Untram akan kita angkat kembali bahwa kita harus memang betul-betul memaksimalkan
tentang fasilitas pengadaan buku. Di sisi lain, untuk meningkat menjadi sebuah indikator go internasional, ada beberapa tawaran juga yang harus kita buat. Misal, bagaimana kita mengadakan sebuah program yang memang sifatnya skala internasional. Dari kami coba ingin tawarkan tentang international conference. Nah, jadi nanti kita coba ingin hadirkan narasumber-narasumber yang sifatnya dari skala internasional yang memang coba ingin kita kolaborasikan dengan kampus. Apalagi sekarang kampus ini kan Bang, kampus sudah mulai mengadakan tentang gimana sistem peningkatan IQ, dan itu juga harus betul kita kolaborasikan, harus kita kawal supaya memang betul-betul terlaksana, bukan hanya sekedar utopis ataupun sebuah wacana yang memang tidak ada indikator yang jelas untuk ketercapaiannya. Tapi agak susah Unram Iya. itu. Jangankan pembicara internasional, Rocky Gerung aja ditolak di kampus itu. Rocky Gerung aja ditolak. Nah, itu kan waktu kepengurusan Pak Ketua itu. Ya, di BEM-nya. Kok bisa Rocky Gerung nggak masuk kampus itu loh? Gimana kita bisa go internasional, Pak? Gimana? Nah, selain yang perkara yang permasalahan itu, Bang, ada beberapa memang pola-pola yang harus kita bangun, pola gerakan. Semisal BEM Unram ini harus menjadi wadah aspirasi, dan BEM Unram ini harus menjadi wadah adaptif yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman tentang digitalisasi dan lain sebagainya. Apalagi ketika kemudian perkara masalah undangan yang ketika Pak Rocky Gerung ditolak oleh Pak Rektor, dan ini yang kemudian coba harus kita memang BEM Unram harus betul-betul menjadi fasilitator yang lebih maksimal, ataupun pelayan, bukan hanya sekedar jabatan tapi menjadi seorang pelayan mahasiswa. Oke, menarik nih ya. Itu dari paslon Cahaya Unram ya. BEM itu harus menjadi pelayan ya bagi seluruh mahasiswa. Paslon nomor urut 2 ini. Aduh. Bicara tentang BEM harus melayani. Artinya kan ada ruang aspirasi di situ. Ya. Gagasan teman-teman dari paslon juara Unram melihat ruang aspirasi itu harus dibuka. Ya, selebar-lebarnya agar kemudian ya keluhan sekecil apapun dari mahasiswa itu bisa tersampaikan. Kalau di fakultas saya dulu tuh paling jelek itu toiletnya. Kita mau go internasional, toiletnya itu jelek banget ya. Gimana tuh, Pak Fred? Jadi saya ada beberapa yang sepakat, juga yang mungkin kita sejalan tapi beda jalur. Oke. Itu tidak hanya kita mengadakan conference dan sebagainya, tapi harus ada penelitian, dan itu dari kami melihat beberapa kampus yang sudah menerapkan, misalkan jika seorang mahasiswa mempublish jurnalnya sampai Sinta 3 atau Sinta 4, itu bebas skripsi, dan itu belum berani diterapkan oleh Universitas Mataram. Sedangkan universitas-universitas besar itu sudah mampu menerapkan itu, atau universitas-universitas kecil seperti Undiknas, Undiksa di Bali itu sudah mulai menerapkan. Kalau misalkan dia mampu lolos Sinta, jurnal Sinta, itu bebas skripsi. Dan untuk menunjang IQ itu kan perlu adanya kolaborasi antar mahasiswa, Bang. Perlunya ada kolaborasi. Dan kalau berbicara tentang misalkan seorang pemimpin harus melayani, itu memang dari founding fathers kita sudah memberikan historisnya ya. Leiden is legend, pemimpin itu harus menderita. Misal. Tapi jangan pakai gitu. Tapi jangan pakai founding father, karena nanti kalau perempuan marah. Soalnya yang mendirikan bangsa ini bukan laki-laki aja. Founding parents lah kira-kira gitu ya. Jadi kemudian gini, Bang. Yang ingin kita hilangkan di sini, yang ingin kita coba cut dari gerakan-gerakan mahasiswa atau gerakan-gerakan badan eksekutif mahasiswa, yakni pemparsialan setiap mahasiswa. Pemparsialan dalam artian dia mengkotak-kotakan diri. Oh, ini anak aktivis. Oh, ini anak organisatoris. Oh, ini anak kupu-kupu. Kuliah pulang. Jadi hal itu yang membuat mahasiswa sekarang, dan kalau di FKIP itu sudah kita hilangkan hal seperti itu, Bang. Udah selesai itu barang. Udah selesai itu barang. Ini kita FKIP, kita satu. Kita satu alma mater. Kita kampus putih, kita harus satu gitu. Kita ingin wujudkan itu di Unram. Bagaimana ketika teman-teman yang ada di luar, misalkan ketika ada yang bermasalah dan sebagainya, kita wujudkan rasa moral force-nya. Jadi supaya itu meningkat, harus ada guardian values-nya, Bang, yang harus tetap kita jaga. Dan selama saya melihat kegiatan organisasi, itu yang masih kurang pengkotak-kotaan itu. Jadi stereotip yang diberikan kepada, labeling yang diberikan kepada BEM itu sekarang.
bahwa gerakan mahasiswa itu tidak hanya pada sistem event saja, sehingga menghilangkan esensi gerakan BEM yang ke dalam, yaitu fungsi aspirasi dan fungsi advokasinya. Sebenarnya itu yang harus diperkuat. Kemudian fungsi diplomatiknya, sehingga ada stakeholder, kemudian mitra-mitra yang bisa menjadi penunjang untuk kegiatan mahasiswa, misalkan alumni dan sebagainya, sebagai penunjang. Jadi bukan hanya event-event saja yang akan kita lakukan. Kita tidak menghilangkan program kerja, akan tetapi kita hanya lebih mengkerucutkan bagaimana pelayanan publik, kemudian bagaimana memang benar-benar BEM ini badan eksekutif, bukan badan event atau badan eksklusif mahasiswa, atau enggak event organizer ya. Kira-kira seperti itu. Ini ada salah kaprah nih. Jadi BEM itu kerjaannya ngadain event aja sepanjang tahun. Dia lupa dan luput bahwa tanggung jawabnya adalah menyampaikan keluh kesah dari masyarakat. Pengkotak-kotakan mahasiswa yang terjadi akhirnya mengakibatkan tanggung jawab untuk memikirkan masyarakat itu hanya dibebankan kepada anggota BEM, hanya kepada aktivis. Jadi mahasiswa umum ini apa kerjaannya? Apa kerjaannya? Kalau dari kita ya Bang ya, terlepas dari Tridharma Perguruan Tinggi, kita juga tidak luput dari trifungsi mahasiswa. Agen obceng, social control, kemudian aerostroke. Jadi 3 fungsi ini sebenarnya yang harus dibangkitkan di dalam kesadaran mahasiswa. The conscious autonomnya itu yang hilang sekarang. Dengan perkara yang tadi yang disampaikan sama saudara saya Omar Tony, sebenarnya tidak menjadi sebuah membuat seseorang akan bosan untuk ikut di dalam sebuah organisasi ketika demonstrasi yang dilakukan. Tapi pemimpin atau BEM itu harus jelas dulu mau diarah kemana, Bang. Kira-kira arahnya akan dibawa kemana.